Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini? Oke, baik. Sebelum kelas ini saya mulai nih. Saya mau bertanya, ada berapa ya siswa maupun siswi di kelas ini? Oh, baik. Semuanya ada 30 siswa ya? Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain gabung nih, silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu secara mandiri di e-learning. Silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu sebelum saya tutup. Apakah sudah gabung semua ya? Apakah sudah gabung semua teman-teman? Oke, baik. Jika sudah, saya akan mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pertemuan pada hari ini, kita akan mempelajari atau membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Mungkin teman-teman ada yang tahu mengenai teks laporan hasil observasi ini. Lanjut nih, saya akan menyampaikan apa saja kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pencapaian kompetensi, mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam sub pengetahuan melalui kegiatan membaca, mengamati, dan pembelajaran daring dengan e-learning maupun Zoom, peserta didik dapat merinci struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca dan diperdengarkan dan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, mengamati, dan pembelajaran daring dengan e-learning maupun Zoom, peserta didik dapat menyimpulkan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan dan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Dan untuk sub keterampilan, melalui kegiatan membaca, mengamati, dan mempelajari dari pembelajaran daring dengan e-learning maupun Zoom, peserta didik dapat merancang menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang kedua, melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat mempresentasikan teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulisan dan memperhatikan kaidah kebahasaan dan aspek lisan. Dari semua ini, teman-teman saya harap untuk mengikuti pelajaran secara baik ya. Itu teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, baik. Apa tadi mengenai teks laporan hasil observasi? Oh, belum tahu ya. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, teman-teman. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil baik,
saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi mengenai objek penelitian. Dalam teks tersebut, teman-teman harus mendeskripsikan semua situasi pada subjek dan objek yang diteliti. Kemudian, teman-teman harus melaporkan apakah hasil observasi tersebut sesuai dengan hipotesis atau justru malah sebaliknya. Karena sifatnya sangat penting untuk penelitian dan menambah literasi keilmuan yang kita geluti. Laporan pun harus dibuat secara terstruktur. Untuk strukturnya ikuti pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat atau yang bisa disebut dengan kesimpulan. Untuk pernyataan umum atau klasifikasi, teks harus dibuat oleh pernyataan umum yang menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian secara umum. Kondisi yang dimaksud adalah bentuk sifat dan informasi tambahan lainnya tentang subjek serta objek jenis penelitian. Biasanya pernyataan umum dimulai dengan menjelaskan definisi dari objek penelitian. Yang kedua, deskripsi. Setelah menjelaskan subjek dan objek penelitian secara umum, teman-teman harus bisa mendeskripsikan penelitian. Kemudian, teman-teman bisa mulai dengan apa saja yang teman-teman lakukan terhadap subjek penelitian tersebut. Lalu catat reaksi yang terjadi pada subjek penelitian laporan, dan kemudian laporkan juga situasi di sekitar subjek penelitian saat teman-teman sedang mengobservasi. Yang ketiga, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Hal yang paling penting dalam sebuah observasi adalah hasil yang menunjukkan apakah reaksi subjek penelitian sesuai hipotesis atau tidak. Panjang bagian kesimpulan memang tidak terlalu ditentukan, tapi teks deskripsi harus teman-teman buat secara ringkas agar pembaca mudah memahami hasil penelitian. Sebelum membahas contoh teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut adalah ciri-ciri umum. Yang pertama, isi bersifat objektif atau tidak memihak. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Yang ketiga, isi teks mengandung hal-hal yang menyimpang. Yang kedua, disajikan dalam bentuk yang menarik. Selanjutnya, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Berikut adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, mengandung kalimat definisi. Yang kedua, mengandung kalimat deskripsi, frasa verbal, frasa nomina, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, memakai istilah, menggunakan dua verba atau lebih disebut kalimat persamaan kata, sinonim, dan lawan kata, anonim. Berikut adalah langkah-langkah penulisan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Kaidah teks observasi. Yang pertama, bersifat global dan universal. Yang kedua
menggunakan hasil penelitian terkini. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, tidak ada bentuk dan pengarah. Untuk fungsinya sendiri, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, merupakan sumber informasi dan merupakan bahan untuk pendokumentasian. Berikut adalah tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang terakhir, menggunakan teknik yang baik. Berikut adalah sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Teks laporan hasil observasi sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, bersifat inovatif. Teks laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika bukan hal-hal yang serupa. Yang ketiga, bersifat komunikatif. Yang dimaksud dengan komunikatif di sini, yaitu teks laporan hasil observasi dapat menjadi informasi bagi orang lain. Cara penyusunan teks hasil observasi yaitu lengkap, informatif, dan tidak berisikan kesimpulan. Hal-hal yang harus diketahui ketika teman-teman melakukan observasi. Yang pertama, catat data yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Melakukan survei tempat dan melakukan observasi. Menemui sumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi. Yang terakhir, mencatat hasil observasi. Berikut adalah contoh laporan hasil teks laporan hasil observasi. Mungkin teman-teman dapat membaca sendiri ya. Sudah? Oke, saya lanjut ke slide. Saya stop screen. Untuk menambah pemahaman dari teman-teman, saya akan memutarkan contoh teks laporan hasil observasi.
Nah, seperti itu teman-teman contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, mungkin jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akan beri penugasan ya. Untuk tugasnya, teman-teman menentukan struktur teks laporan hasil observasi dari video tadi yang tadi Bapak share. Jika tidak ada pertanyaan, oke, saya akan memberikan penugasan. Tugasnya teman-teman adalah menentukan struktur hasil observasi dari video yang Bapak tadi perlihatkan di Zoom tadi ya. Untuk linknya nanti saya akan share di grup WhatsApp. Mungkin dari teman-teman yang pasti bertanya, kenapa sih baru pertemuan pertama langsung diberi tugas? Ya, kenapa? Karena tugasan seperti ini saya berikan sebenarnya agar teman-teman lebih bisa paham. Kan tadi sudah saya jelaskan materi-materi yang punya adalah teks laporan hasil observasi tadi. Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi mengenai objek penelitian. Dan teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri. Apa teman-teman ciri-cirinya? Pertama adalah pada dia. Jadi umumnya satunya bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objektif dibahas ada objek juga dan berisi informasi hasil yang terbaru. Dan untuk strukturnya, apa tadi? Teman-teman ada yang tahu? Strukturnya yang pertama pernyataan umum, yang kedua definisi, yang ketiga kesimpulan. Mungkin itu materi untuk hari ini. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.